Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu Bapak Oki Saputra SSTMN. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Novemsa, NIM M1A11807, Prodi Teknik Elektro angkatan 2018, Universitas Jambi. Presentasi ini yaitu mengenai pentingnya APAR dan prosedur lockout takeout atau bisa disingkat sebut dengan LOTO di dalam dunia kerja. Langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu mengenai APAR, di mana APAR ini sering kita ketahui banyak penyebab dari kebakaran. Yang sering kita ketahui banyak penyebab dari kebakaran yang terjadi di perusahaan atau di pabrik-pabrik disebabkan oleh sumber aliran listrik yang kurang baik atau bisa juga akibat terbakarnya bahan-bahan yang mudah terbakar. Potensi terjadinya kebakaran di perusahaan sangatlah besar dikarenakan setiap hari ada aktivitas di dalamnya. Jadi namanya bencana itu tak mengenal kapan dan di mana kebakaran itu terjadi. Setiap hari menghantui di kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum terjadinya kebakaran, kita harus sudah siap melakukan pencegahan agar meminimalisir terjadinya kebakaran, teman-teman. Oke, kita lanjutnya, teman-teman. Masih dengan pembahasan APAR, yaitu yang pertama pengertian APAR. APAR itu yaitu alat pemadam api ringan. Jika dalam bahasa Inggris disebut dengan fire extinguisher, merupakan alat yang difungsikan sebagai pemadam api atau alat untuk mengendalikan kebakaran yang kecil. Secara umum, APAR itu berbentuk tabung yang berisi bahan pemadam api dengan tekanan tinggi. Untuk itu, ketersediaan APAR sangat diwajibkan dalam pemenuhan keselamatan kerja di perusahaan guna menghindari terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan aset perusahaan dan para pekerjanya. Nah, jadi di sini sangat penting sekali APAR, teman-teman, karena APAR itu jika dalam perusahaan tidak ada APAR, maka apabila terjadi kebakaran itu resikonya sangat tinggi. Cepatnya api itu merembet ke bagian-bagian lain atau aset yang lebih penting. Jadi dengan adanya APAR itu bisa dicegah dan bisa meminimalisir biaya kerugian akibat kebakaran, teman-teman. Oke, kita lanjut. Tentang pentingnya alat pemadam api ringan di perusahaan. Jadi yang sering kita ketahui banyak penyebab dari kebakaran yang terjadi di perusahaan atau di pabrik-pabrik disebabkan oleh sumber aliran listrik yang kurang baik atau bisa juga akibat terbakarnya bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi potensi terjadinya kebakaran di perusahaan sangatlah besar dikarenakan setiap hari ada aktivitas di dalamnya. Alat pemadam api ringan atau biasa disingkat dengan APAR atau bisa disebut juga alat pemadam api yang berbentuk tabung sangatlah penting berada di sekitar area perusahaan. Karena di saat terjadinya kebakaran, alat pemadam api ini paling pertama dicari untuk memadamkan api. Jika di suatu perusahaan tidak memiliki alat pemadam api, maka ini sangat membahayakan bagi para pekerja yang terjebak kobaran api di saat terjadinya kebakaran. Pentingnya penyediaan alat pemadam api ini juga sudah dianjurkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan SOP yang berlaku dan jangan lupa untuk selalu rutin memeriksa alat pemadam api tersebut, teman-teman, agar di saat terjadi kebakaran alat pemadam api ringan dapat berfungsi dengan baik. Biasanya APAR ini, teman-teman, saya ingin kasih tahu bahwa apabila APAR ini sudah dipakai atau segelnya sudah terbuka, sudah pernah disemprot, itu biasanya harus dihabiskan secara total. Karena apa? Itu APAR tersebut, kondisi bahan APAR di dalamnya akan tidak baik atau akan tidak bisa digunakan lagi kan apabila sudah dipakai. Nah, jadi apabila APAR itu sudah dipakai walaupun belum habis, gantilah dengan yang baru. Ini adalah sebuah gambar
Gimana cara menggunakan APAR. Jadi untuk mengingat dan mempermudah proses pemadaman kebakaran, Anda dapat menggunakan cara di gambar ini. Ini adalah langkah-langkahnya, yaitu yang pertama tarik pin pengaman atau safety pin APAR, terus arahkan nozzle atau pangkal selang menuju ke sumber api atau area kebakaran. Tekan pemicu untuk menyemprot. Jadi ada kayak untuk penekannya untuk menyemprot sebuah mengeluarkan bahan pemadam kebakaran tersebut. Kemudian ayunkan ke segala sumber api atau area kebakaran, yaitu kita mengayunkan selang ya untuk ke area itu. Terus ini ada kelas-kelas golongan kebakaran. Jadi di sini kebakaran kelas A ini kebakaran yang diakibatkan oleh bahan-bahan jenis padat atau non logam. Contohnya plastik, kertas, kayu, dan kain kertas, karet, serta lainnya. Kemudian kebakaran kelas B ini kebakaran yang disebabkan oleh berbagai bahan cair yang mudah terbakar seperti solar, bensin, oli, cat, alkohol, dan lain-lain. Kebakaran kelas C ini kebakaran yang disebabkan karena instalasi listrik bertegangan. Sedangkan kebakaran kelas D kebakaran yang disebabkan karena bahan-bahan logam mudah terbakar seperti magnesium, sodium, litium, aluminium, dan potasium. Jadi kelas-kelas golongan kebakaran ini biasanya untuk kegunaan aparnya itu berbeda-beda teman-teman, tidak sama, semua tidak sama. Contohnya untuk kelas B itu bahan apar dalam tabung apar itu berbeda dibanding kebakaran kelas A karena punya spesifikasi yang berbeda. Apabila itu digunakan tidak tepat sesuai dengan kelasnya, maka untuk memadamkan apinya ini tidak signifikan atau malah bisa menyebabkan semakin bertambahnya kobaran api. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengetahui sesuai dengan kegunaannya juga. Terus selanjutnya ke bagian lockout takeout atau biasa disingkat dengan LOTO. Jadi lockout takeout adalah metode untuk melindungi pekerja supaya dengan meyakinkan bahwa mesin telah benar-benar mati. Dengan mengikuti prosedur ini secara benar bisa mencegah terjadinya kemungkinan mesin menyala kembali. Hal ini mungkin terjadi karena bisa saja mesin masih menyimpan energi yang membuatnya bisa bergerak kembali. Sistem lockout adalah sistem pemutusan sementara energi penggerak peralatan mesin atau sistem selama dalam proses perbaikan, perawatan, pemasangan, guard, atau selama melakukan penyetelan. Sedangkan take out adalah suatu peringatan tentang suatu bahaya yang dapat terjadi apabila kondisi yang diingatkan dilanggar. Selanjutnya bagian sumber energi yang perlu diwaspadai saat LOTO. Dalam standar lockout takeout perlu dipastikan bahwa sumber energi berbahaya harus diisolasi dan dipastikan tidak aktif sehingga mesin benar-benar mati dan proses pemeliharaan atau servis mesin bisa dilakukan. Adapun sumber energi yang perlu diwaspadai itu meliputi hidrolik, mekanis, kimia panas, gravitasi, dan tekanan udara. Nah, jadi sumber energi ini dapat menjadi arus aktif atau disimpan dalam kapasitor, teman-teman. Kegagalan untuk mengenai setiap sumber energi yang berpotensi berbahaya bisa menyebabkan mesin hidup kembali, teman-teman. Untuk itu, penting untuk selalu ingat bahwa semua sumber harus diisolasi dan dibuat tidak berpotensi, tidak beroperasi. Nah, selanjutnya untuk yang kita ketahui mengenai lockout takeout itu ada elemen program LOTO. Ada 3 elemen utama agar LOTO ini bisa berhasil dengan baik. Ketiganya yaitu yang pertama adanya pelatihan untuk personil atau pegawai. Yang kedua prosedur tertulis. Jadi adanya prosedur tertulis tentang peringatan bahaya atau cara-cara prosedurnya melakukan
Terus habis itu adanya inspeksi atau pengawasan. Jadi selalu diawasi untuk elemen program Loto ini. Kemudian selanjutnya contoh tanda atau simbol. Nah, ini adalah gambar sebuah contoh atau simbol dari tanda lockout takeout pada sebuah peralatan atau mesin yang dimana harus simbol ini harus diterapkan ya pada dunia kerja, karena ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Seperti itu teman-teman. Jadi karyawan itu yang bertugas harus mendapat pelatihan. Nah, karena apabila tidak dapat pelatihan, dia tidak tahu mengenai simbol-simbol seperti ini untuk lockout takeout. Nah, terlebih dahulu karyawan itu memang yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan, maintenance. Selain itu, karyawan yang mungkin berpotensi terpengaruh dengan adanya proses servis atau pemeliharaan mesin ini juga perlu diberi perhatian atau pelatihan supaya mereka pun tahu bagaimana prosedur Loto yang benar. Seperti itu gunanya pelatihan sebelum bekerja atau sebelum awal masuk kerja. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kesimpulan. Nah, mengenai judul di atas tentang pentingnya APAR dan Loto di dalam dunia kerja. Untuk APAR itu pentingnya APAR itu sangatlah penting dalam dunia kerja. Kenapa? Jadi karena di saat terjadi kebakaran, alat pemadam api ini paling pertama dicari untuk memadamkan api. Jika di suatu perusahaan tidak memiliki alat pemadam api, maka ini sangat membahayakan bagi pekerja yang terjebak kobaran api di saat terjadinya kebakaran. Pentingnya penyediaan alat pemadam api ini juga sudah dianjurkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan SOP. Nah, jadi penting juga untuk pelatihan menggunakan APAR, itu juga penting. Nah, jadi apabila tidak ada APAR ini sangat merugikan untuk perusahaan itu ya teman-teman. Bisa merusak cepatnya api itu merembet ke bagian vital yang lainnya dan bisa menambah kerugian dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi apabila ada APAR ini cepat ditangani. Nah, jadi sebagai pegawai kita harus tahu cara menggunakan APAR. Kemudian pentingnya Loto, lock out dan take out. Nah, ini sangatlah penting dalam dunia kerja karena untuk melindungi pekerja supaya dengan meyakinkan bahwa mesin telah benar-benar mati. Dengan mengikuti prosedur ini secara benar, bisa mencegah terjadinya kemungkinan mesin menyala kembali. Hal ini mungkin terjadi karena bisa saja mesin masih menyimpan energi yang membuatnya bisa bergerak kembali. Nah, jadi lockout take out ini sangat penting. Dan pelatihannya pun juga sangat penting mengenai lockout take out ini. Karena ini dapat mengurangi resiko kecelakaan kerja. Jadi apabila kita tidak mengenai masalah lockout take out ini, bisa saja kita tidak mengetahui bahwa dalam sebuah peralatan tersebut sedang adanya perbaikan. Tidak boleh mendekati atau tidak boleh menyentuh, seperti itu teman-teman. Jadi ada simbol atau tanda Loto pada sebuah peralatan yang dilakukan maintenance. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah kesimpulan pentingnya APAR dan Loto pada dunia kerja. Semata-mata intinya yaitu untuk mengurangi risiko keselamatan, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian dan terima kasih dari presentasi saya mengenai pentingnya APAR dan Loto dalam dunia kerja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.